Surat dari siapa? Undangan pembukaan restoran Nusantara. Restoran bagus kayaknya. Ini tapi siapa yang ngirim sih? Heru Suratman. Heru Suratman bukannya tukang lontong sayur yang dulu itu? Pak Heru Suratman, iya kan? Alhamdulillah. Sekarang udah punya usaha restoran segede ini. Wow, sukses Pak Heru. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, enggak. Nggak boleh suuzon kalau kata Ryan. Tapi bener juga ya. Apa iya secepat itu dia punya modal besar buat bikin restoran? Padahal bukannya waktu itu dia belum bayar utang sama Lulu. Aneh ya, Bu-ibu ya. Pak Heru ya bisa secepat ini punya rumah. Padahal, Bu, dia itu sering ngemis-ngemis. Susah lagi jualan. Udah gitu sering utang lagi di warung saya. Masa sih, Bu? Iya. Iya, rezeki orang itu nggak ada yang tahu, Bu. Siapa tahu mereka lagi beruntung. Ah, kalau saya mah aneh. Aneh gimana sih, Bu? Ya aneh lah, udah lama gak ketemu. Tahu-tahu di rumah segede ini. Anaknya, si Yuda yang gagap itu, gak tahu kemana. Ah, kalau kata saya mah dia mah pesugihan. Apa sih? Iya, Masa sih? Jadi lu mau nraktir Andra nih makan. Pengen ngajak Andra pergi makan berdua ya? Ih, JR deh jadi orang. Bukan, kan aku udah jelasin karena aku nggak mungkin ngajak Ryan. Ryan tuh suka sibuk. Kalau kamu kan nggak bisa dipancing makan gratis, pasti langsung paling mau. Enak aja Lulu. Andra juga sibuk. Andra sibuk ngurusin negara Rukiah. Tapi emang Andra gitu sih lo, kadang-kadang kalau ngeliat makanan dia langsung instingnya gitu. itu langsung Iya, benar. keluar. Iya. Lo kalau gue jajan baru gue buka aja udah apa tuh Dra, cobain. Gitu juga. Lu, jadi bener yang buka restoran itu tukang lontong sayur langganannya Lulu? Iya, dulu tuh langganannya Lulu. Makanya Lulu salut banget. Segitu dia bisa cepet banget berkembang sampai punya restoran. Itulah, yang namanya rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki mah tidak akan tertukar, sudah dipetak-petakkan. Setuju. Bakis jangan sedih, udah tenang aja. Kali ini Andra udah di-booking sama Lulu. Minggu depan lah boleh Bakis. Andra GR aja. Orang si Lulu tuh ngajak Andra buat supir aja kali, buat nganterin Lulu aja. Nah, Kis kalau ngomong suka nggak meleset. Yudi, ini ibu bawakan makanan kesukaan kamu. Makanannya dihabiskan ya, biar sehat. Dimakan ya makanannya, Yudi. Astagfirullah. Tolong! Pak, sebenarnya Yudi kenapa, Pak? Kenapa Bapak mengasihkan dia di kamar, Pak? Sudah berkali-kali saya katakan, sejak Yudi dikeroyok preman-preman itu, otak dan tubuhnya itu sudah tidak normal. Kepalanya itu berkali-kali ditendang. Makanya dia sering teriak, sakit. Kayaknya dia itu hidup enggak, mati enggak. Tapi aku kepingin Yudi sembuh, Pak.
Aku nggak mau melihat dia terbalik sakit seperti itu. Dia kok jadi aneh, Pak. Bapak juga selalu melarang saya kalau saya ajak dia berobat secara rutin. Kenapa, Pak? Ya, diobatin juga percuma. Begitu aja terus. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus bawa Yudi berobat. Kalau perlu saya bawa ke masjid ketemu Ustadz dan ke rumah Rukiah. Dia itu aneh, Pak, seperti orang kerasukan. Jangan sampai kamu bawa dia keluar. Jangan sampai tetangga tahu. Sudah terjadi seperti itu, ya sudah. Kita terima. Selama dia masih hidup, kita tidak perlu khawatir. Kamu mau dia mati? Enggak, Pak. Saya cuma kepingin melihat Yudi hidup normal, Pak. Hah? Normal kamu bilang? Normal? Bu, sejak dia lahir, dia itu sudah membawa sial. Dia itu mempermalukan kita. Hidup kita tidak pernah beruntung karena dia. Pengikut gue akan selalu bertambah. Bertambah dan bertambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bocah. Ibu. Ibu. Hah? Kayak ada yang beda sama ibu hari ini. Apaan sih? Masya Allah. Ibu makin cantik, Bu. Perasaan perawatan ibu cuma pakai bumbu masak doang. Perasaan doang ya, Bu, ya. Pantesan ada bau terasi. Tapi beneran, Bu. Andra lihat dari kejauhan. Ibu seperti Via Valen loh. Sayang, apa kue krungu ceritan hatiku. Hah? Kok nangis, Bah? Ini lagi nyanyi. Endingnya. Ahe. Nah, Abah nih. Makin ganteng aja, Bah. Abah itu, Bah. Kalau Andra lihat dari sudut pandang Andra, kayak Iwan Fals zaman muda, Bah. Aduh, Andra ngefans banget lihat-lihat di internet. Abah mah hafal semua lagunya. Coba nyanyi dikit ya, Bah, dikit, Bah. Mencari teman tidak mudah apabila untuk Itu mah Oma Irama. Roma Irama sama Iwan Fals temenan kok. Tumben muji. Ada apa nih? Iya, Abah sama Umi nih lagi kelihatan shiny gitu. Bagi duit dong, Bah. Ujung-ujungnya muji itu yang ikhlas, jangan ada maksudnya. Abah sama Ibu, Andra muji sama ikhlas. Cuma bagi duitnya juga ikhlas nih mintanya nih. Buat apaan sih? Andra mau ngedate. Sama Balkis ya, ibu setuju banget. Balkis itu udah cantik, cerdas, soleha, persis kayak gua tuh zaman muda dulu. Memfitnah diri sendiri ibu waktu muda itu Ndra mirip Cici Tegal. Itu pelawak yang adiknya Warteg Warung Tegal. Tapi bener nih. Kalau buat jodoh Abah kayaknya harus ngasih deh. Uang. Ya wes, 500.000 cukup, Bah. Allahu Akbar. Apa? Buat Anda supaya cepet Ya jodoh. udah lihat dulu. Dari Abah sebagian, dari Ibu sebagian. Wes, Abah dah. kebeletik belakang gue. Iya. Makasih lah, Bah. Bu. Jabang bayi abang ngasih duit cuma 2.000. Heran deh. Wah. Nah,
Tuh. Be, 102.000. Nih, kan 500.000 janjinya. Tambahin orang patungan. Orang anak, mucu-mucu udah, ujung-ujungnya duit. Duit, Bu. Nggak ada. Duit, bagi duit. Pak, Bapak ngapain? Kok udah bunga ada sesajen begitu? Kamu ya, kamu itu istri yang tidak tahu diuntung. Pak, itu namanya sirik. Allah paling marah sama orang yang sirik. Heh, kamu cerewet ya. Saya tidak butuh pendapat kamu. Aku nggak mau, Pak. Jangan sok suci kamu ya. Jangan sok suci kamu. Hah? Kamu tahu, sekarang kita kaya karena ini. Orang tidak menghina lagi. Ya, ini kenapa? Kok lampunya udah gede kayak gini ya? Ini juga kayak bau busuk. Apaan sih? Iya, bau busuk banget ih. Kok gue jadi merinding gini sih? Sama, jadi merinding banget ih. Sering banget ya. Bu, Ibu kenapa, Bu? Oh iya, Bu. Tadi aku dengar suara Kak Yudi. Sampai kapan Bapak kunciin Kak Yudi? Ibu minta sama kamu, Tias. Kamu doakan kakak kamu juga bapak kamu. Ibu nggak mau mendapat kekayaan dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti apa, Bu? Assalamualaikum. Kamu gak ikutan pergi sama Lulu, Ray? Enggak, Kis. Udah ada Andra. Lagian, saya juga nggak enak kan yang diundang Lulu. Tahu, Andre emang kayak gitu, muka gratisan. Dipancing makanan aja langsung semangat. Cowok mauan tuh kayak gitu. Kenapa kamu sewot, Kis? Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie, udah siap-siap nih. Iya nih lagi nungguin Andra. Andra lama banget, heran nih Lulu ah. Iya ngomong-ngomong sebenarnya Lulu juga pengen bawa kalian berdua. Cuman emang undangannya buat 2 orang doang. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, Lu. Apa nih klakson-klakson? Kalau berdiri jangan di tengah jalan dong. Minggir. Mohon maaf. Ya Allah, Mas Heru apa kabar? Kalau manggil saya yang sopan ya. Saya Pak Heru. Iya, Pak Heru. Lulu salut nih. Pak Heru sekarang udah sukses. Ini kebetulan Lulu lagi nungguin teman Lulu. Mau ke restorannya Pak Heru. Oh iya, itu restoran mewah. Yang saya bangun pakai uang saya sendiri. Iya, alhamdulillah kalau gitu itu namanya rezeki dari Allah. Tapi ngobrol-ngobrol, maksud saya Pak Heru, saya cuma berniat mengingatkan. Waktu itu Pak Kiai juga pernah bilang kalau hutang itu nggak boleh dibawa mati. Sebelumnya
bukannya Pak Heru ada hutang sama Lulu ya yang belum sempat terbayar? Kamu pikir saya tidak mampu bayar utang saya? Nanti saya bayar 2 kali. Rese. Astagfirullahaladzim.